Jadi ini pun tidak saya tuntaskan. Saya ingin sampai melakukan eksplorasi. Sebab itu kok ada atasnya, nggak kelihatannya. Nah, kalau misalkan yang di atas itu tadi yang rumus yang kita dapatkan tadi P sebenarnya sepertiga NMV kuadrat. Ketika N-nya kita ganti dengan N kecil, kita ganti N itu adalah jumlah partikel per satu satuan volume. Kita ganti dengan ini, maka kita bisa mendapatkan rumus sebelahnya. Ya. N-nya kecil diganti N besar, kemudian V-nya ditendang ke sana. Paham ya? Iya, Pak. Ada sesuatu yang menarik. Kemarin itu saya kesulitan untuk membuat simbol karena simbol itu ini loh, simbol N ini dengan N ini dengan N ini itu beda ya. Halo ya, hati-hati ya. Jadi N yang di atas dengan N yang di bawah itu beda. Cuma karena simbolnya sama-sama N, saya ingin sampai hati-hati gitu aja. Jadi N yang di atas itu Bapak. Nah itu, N yang di atas itu adalah jumlah partikel dalam satu satuan volume ya. Sementara N yang di bawah kita definisikan itu adalah jumlah partikel di berapa mol N-nya itu. Mol itu ada partikel dibagi bilangan Avogadro kan? Kayak kemarin yang saya ceritakan lusin dan sebagainya gitu. Itu simbolnya juga N di buku-buku, jadi saya N itu harusnya N tebel sampai N tipis gitu ya. Paham? Jadi ketika saya menggunakan N-nya itu sekarang adalah jumlah partikel dibanding bilangan Avogadro atau mol, maka saya bisa memasukkan PV yang ada di atas sana dengan rumus nRT, sehingga saya bisa mendapatkan banyak hal. Paham? Ini silakan sampai mainkan. Jadi PV yang di sana itu tinggal diganti dengan, jadi kan kita punya PV sama dengan sepertiga NMV kuadrat ya. Sepertiga MM per V kuadrat. Ini ya. Sepertiga NM Per V kuadrat. per V kuadrat. Jadi PV ini volume, ini V ini kecepatan ya. Ini sama dengan M kali M. Nah, sorry, ada T ya. Nah, ini silakan dimain-mainkan di sini. Ya. Jadi PVN ini beda dengan N di sini. Gitu. Kalau N yang ada di sini satuannya ini adalah mol. Mol itu adalah jumlah partikel yang ada di sini dibagi dengan bilangan Avogadro. Sama dengan kemarin kita mendefinisikan kan sama ke pasar itu kan lusin ya. Berapa lusin? Itu kan berarti dibagi 12. Paham? Jadi gelas ini berapa lusin? 5 lusin berarti adalah 5 kali 12 jumlahnya adalah 60. Nah sama dengan ini, berarti ini adalah mol. Tinggal sama main-mainkan. Oke, ketika ada pertanyaan, ketika ada analisa berapa sih gaya yang ada di dalam satu satuan ruas ini, maka rumusnya berapa gaya yang di sini atau berapa gaya yang dimiliki oleh partikel yang nabrak dinding ini, maka kita bisa menggunakan formula ini, gitu ya, Pak. Gitu. Jadi ketika kita punya, jadi sederhana rumusnya seperti ini. Jadi ketika kita ingin tahu gayanya, maka kita harus mendefinisikan momentumnya, maka silahkan diperplek, maka muncul begitu. Jadi di sini kita sudah bisa menghitung secara matematik. Silahkan diselesaikan. Amanah saya mencoba untuk membuat sampai paham dari mana fisisnya. Jadi ketika saya ingin menghitung berapa sih gaya di dalam DFDA, begitu, yang ada di luasan di sini ya tinggal saya masukkan formula yang terakhir itu, begitu. Jadi ketika saya menghitung untuk totalitas, maka tinggal saya integralkan sama dengan kasus yang nah, saya tinggal integrasikan 0 sampai 2pi dan 0 sampai pi per 2 dan 0 sampai 2pi. Tinggal saya integrasikan itu, maka saya bisa mendapatkan berapa gaya yang terjadi ketika partikel-partikel ada di sini atau molekul yang ada di sini itu menabrak-nabrak di luar. Begitu.
hari ini objektifnya sampai sudah bisa mendapatkan berapa sih bagaimana hubungan PV, hubungan dari yang selama ini ketika kita menggunakan persamaannya si boiler, persamaannya si diluisan, persamaannya si satunya Charles. Nah itu kan persamaan makro kan ya. Persamaan makro itu jadi saya hanya tahu volumenya, saya hanya tahu tekanannya, dan saya hanya tahu suhunya. Sekarang dihubungkan dengan kondisi mikro. Di mikro itu ada N jumlah partikel, ada M masanya, dan kemudian ada V kuadrat. Begitu, ada V lah. Seperti itu. Ini yang harus menjadi concern kita di fisika statistik. Jadi ketika kita di termo, kita hanya dapatkan rumus PV per T sama dengan sebuah nilai konstan. Maka di fisika statistik, jadi soal-soal fisika statistik adalah soal-soal di mana ketika besaran-besaran termo, besaran makro itu dihubungkan dengan besaran-besaran jumlah molekulnya. Oke, gitu. Jadi objektif hari ini sampai harus paham bahwa besaran makro tadi itu bisa kita cari berapa jumlah molekulnya, berapa jumlah berapa kecepatannya, berapa gaya yang kita tulis. Kalau sebelumnya itu nggak dianalisis. Mengerti? Jadi di statistik rumusnya seperti ini, analisis seperti ini. Jadi bagaimana kita menganalisa? Kita anggap ini uniform, kita anggap ini sama, kita anggap partikelnya mempunyai sifat seperti kasih. Begitu. Nanti kita akan analisa ketika dia monoatomik, dia diatomik, dan bagaimana perilaku. Oke? Untuk pertemuan minggu depan, saya ingin sampai kan sudah pernah dapat matematika permutasi, kombinasi, ya. Nah, tolong sebelum kuliah minggu depan, saya mulai melakukan analisa ini. Permutasi itu rumusnya seperti permutasi itu apa? Kombinasi itu apa? Gitu ya. Permutasi itu ketika pokoknya gini, sampai eksplorasi. Jadi ketika saya menggabungkan antara, misalnya saya punya dua jenis di sana ada bola warna putih dan warna hitam. Saya masukkan di ruangan ini, bolanya sangat banyak. Kemudian saya ingin melakukan pengelompokan. Begitu. Ketika saya melakukan pengelompokan putih hitam dengan hitam putih sama atau tidak, itu nanti hubungannya permutasi dan kombinasi. Paham ya? Jadi ketika AB dan BA itu sama, maka seperti apa? Ketika AB dan BA itu beda, maka kemungkinannya berapa? Mengerti ya? Gitu. Jadi misalkan gini, kemungkinan sampean akan mendapatkan nomor urut pasangan berapa? Ya udah, berarti ketika mendapatkan nomor urut pasangan, berarti antara sampean dengan sampean dan sampean dengan sampean itu beda kemungkinannya. Gitu. Nah, kemungkinan ini nanti akan kita bahas. Jadi pada fase selanjutnya, setelah kita paham bahwa partikel ini punya perilaku seperti ini, partikel ini di dalam parameter makro sudah seperti itu, maka fase selanjutnya kita akan mulai mengelompokkan partikel-partikel yang ada. Mengerti? Kita akan mengelompokkan. Oke, sekarang kita kelompokkan. Seperti apa? Besok minggu depan kita akan bahas. Setelah kita kelompokkan dengan menggunakan apa? Kaidah apa? Modelnya seperti apa? Nah, itu nanti akan muncul bersama. Begitu? Ada pertanyaan? Siapa yang tidak bertanya, kita ponis minus 20. Siapa yang bagian nyaret? Enggak. Yang bagian nyaret nilai? Yang bagian nyaret? Ya. Siapa aja? Oke. Gitu. Ada yang merasa belum pernah bertanya? Ya. Ada yang terlalu sering bertanya? Belum pernah bertanya, kita minus 20. Harus pernah bertanya. Meskipun pertanyaan jelek, kalau tidak nol diakui, kalau terlalu jelek gitu ya, daripada nanti saya buat 1/1000 gitu kan, buat dikatakan nol.
Oke, itu masalah sampai pertemuan ini sampai harus sudah mulai memahami seperti apa sih yang jadi kita makin dalam ya. Kita pertama kali membahas matematikanya, kita mulai membahas tentang bagaimana gas ideal, kita mulai membahas tentang bagaimana hubungan antara makro dengan mikro yang perlu kita selesaikan. Jadi teori kinetik gas itu ujungnya adalah bagaimana kita menghubungkan antara parameter makro dan parameter mikro. Jadi kalau orang bertanya, teori kinetik gas itu bahas apa? Teori kinetik gas itu bahas tentang persamaan umum atau persamaan Boyle-Gerusat dengan kondisi mikro. Itu sebenarnya teori. Oke? Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, dimatikan dulu rekamannya.